hidup kami. Kami mau Tuhan membawa hati kami, membawa hidup kami untuk menyembah Engkau di tempat ini. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan, sebagai rasa syukur kami bagaimana Engkau menyamai hidup kami. Kami membawa penyembahan kami yang terbaik bagi Engkau di tempat ini. Biar hanya Engkau yang ditinggikan, biar hanya Engkau yang dimuliakan ya Tuhan. Engkau jamah setiap hati kami Tuhan Yesus. Berikan kami roh-Mu yang baru Tuhan, untuk kami membawa penyembahan kami yang terbaik bagi-Mu Yesus. Waktu kami datang Tuhan membawa seluruh hidup kami. Oh hanya untuk Engkau, hanya untuk kami. Haleluya.
saja katakan. Hidup kami karena penyertaan Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak bisa apa-apa ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau bawa hati kami lebih lagi bersuka cita. Tanda ucapan syukur kami, tanda kami orang yang diberkati oleh, orang yang disertai oleh Tuhan. Kami mau lebih lagi antusias untuk memuji memuliakan Engkau di tempat ini. Biarlah sukacita surgawi memenuhi tempat ini Tuhan, memenuhi setiap hati kami. Mari yang mau setiap jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kasih salam kepada diri kanan dan bilang engkau orang yang diberkati. Yes, sebab hari ini adalah hari yang terbaik. Amin. Hey. Yang ku ada di tanganmu, kami
membawa setiap hati kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan mau memakai setiap kita. Tuhan mau memakai setiap keluarga kita. Tuhan rindu memulihkan. Tuhan rindu mau setiap kita melayani Tuhan. Bahkan sampai seisi rumah kita biarlah dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Ini setiap hati kami Tuhan. Ini setiap keluarga kami bawa kepadamu Tuhan. Pakailah setiap kami Tuhan Yesus. Pakailah setiap keluarga kami Tuhan. Biar sampai seisi rumah kami Tuhan Yesus. Kami mau sama-sama melayani Engkau Tuhan. Karena Kau terlebih dahulu Tuhan sudah melayani kami. Haleluya.
bagi kami Engkau segalanya. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, janji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Keluargaku melayani Tuhan, bersatu semuanya mengasihi Tuhan. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sukacita saat kami datang bersama-sama keluarga kami mengasihi dan melayani Tuhan. Mewahan yang sungguh luar biasa bersama Tuhan. Kalau kami diizinkan menikmati suasana surgawi di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan, berwaktu untuk izinkan kami hari ini memuji menyembah Tuhan. Sebentar izinkan kami mendengarkan kebenaran firman. Berbicara Engkau Tuhan, hamba-Mu dan kami semua siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan
Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Silakan dulu Bapak dikasih Tuhan. Shalom. Senang sekali hari ini bisa hadir di tempat ini. Ini kali kedua saya hadir. Kali pertama saya menemani istri saya yang tadi juga WL. Waktu itu juga WL. Dan hari ini suatu kehormatan dan kebahagiaan dan kemewahan tersendiri. Karena saya bisa datang hari ini bersama istri sama-sama melayani. Terima kasih Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan tim pengembala tempat ini. Dan perkenalkan, nama saya Putra Tarigan dan istri saya Herawati Ginting. Kami punya 2 orang anak. Yang pertama namanya Manuela, wanita. Yang kedua namanya Matthew, pria. Dan anak kami paling gede umur 6 tahun dan paling kecil umur 4 tahun. Dan hari senang sekali karena ini kali yang keempat saya melayani bersama istri. Jadi biasanya istri cuma nemenin karena saya khotbah, tapi ini kali keempat istri melayani WL, saya melayani firman, dan itu suatu kemewahan yang luar biasa yang tidak semua orang bisa dapatkan. Dan saya bersyukur sekali. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan juga. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pada hari ini saya dikasih tema besar itu family. Dan minggu ini kita akan sama-sama belajar satu tema tentang strong family. Bapak Ibu dikasih Tuhan, keluarga adalah lembaga pertama yang Allah dirikan di atas bumi. Kalau minggu lalu Bapak Gembala, kalau tidak salah, berbicara tentang bagaimana seorang pria ya di tengah-tengah keluarga, peran ayah di tengah-tengah keluarga. Dan hari ini kita belajar sama-sama bagaimana kita memiliki keluarga yang kuat. Bang Putra, Kak Putra, saya itu belum menikah. Nah, belajar dulu supaya nanti mengerti apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa memiliki keluarga yang kuat. Keluarga adalah lembaga pertama yang Allah dirikan di atas bumi. Keluarga dijadikan Tuhan untuk mengemban misi, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sama. Mengasihi Allah dimulai dari keluarga. Keluarga adalah tempat di mana setiap anggota keluarga belajar untuk mengasihi Allah. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, itulah prinsip salib yang harus dilakukan di dalam keluarga. Kita tidak mungkin bisa mengasihi orang di luar kehidupan keluarga kita, di tengah-tengah keluarga saja sulit untuk mengasihi. Maka dari itu keluarga adalah pusat pembentukan karakter, pertumbuhan rohani, dan juga nilai-nilai yang akan berdampak bagi generasi selanjutnya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya percaya kemarin kita sudah diajar minggu lalu bagaimana seorang bapak menjadi imam di tengah-tengah keluarga. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan yang hadir hari ini, banyak sekali orang tua memiliki persepsi yang salah bahwa dengan waktu 2 jam di gereja dia berharap anak-anaknya lebih takut akan Tuhan. Itu sekolah minggu adalah salah satu peran bagian untuk membentuk anak-anak. Tetapi lebih banyak bersama-sama di keluarga. Maka dari itu ayah, ibu, anggota keluarga punya persepsi yang sama, punya pemikiran yang sama. Pembentukan karakter dan pertumbuhan rohani dan nilai-nilai harus diajarkan di keluarga dan dipimpin oleh orang tua. Yang sudah kata namanya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan yang hadir hari ini, untuk kita bisa melahirkan generasi yang berdampak. Bagaimana kita melahirkan keturunan-keturunan lahir. Maka dari itu, untuk kita bisa mendidik, membentuk, mengajarkan nilai-nilai kerajaan Allah, kita harus memiliki keluarga yang kuat. Sama-sama katakan keluarga yang kuat. Kalau keluarganya tidak kuat, sering sekali tantangan masalah yang kita hadapi membuat keluarga hancur lebur dan akhirnya tidak dapat membentuk keluarga, generasi ilahi yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Dr. James Dobson, seorang konsultan keluarga di Amerika, pernah berkata, rahasia kekeuangan keluarga adalah Kristus. Bagaimana kita memiliki keluarga yang kuat didasari oleh Kristus. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya teringat di Timur Tengah ada satu buah namanya buah kurma. Buah kurma ini manis sekali dan dia bisa bertumbuh di Timur Tengah. Ya kalau di zaman sekarang sudah cukup sangat teknologi cukup baik, bahkan lebih baik di Indonesia. Tapi kurma itu ada bukan hanya dalam zaman teknologi sekarang, tapi beberapa waktu yang lalu sudah ada. Nah, kurma
kurma itu menarik sekali. Dia ditanam, digali, ditaruh benihnya, ditanam, dan ditutup batu. Nah, menarik. Kenapa? Karena menurut pakar bahwa supaya kurma ini tidak bertumbuh dulu ke atas, tapi dia bertumbuh dulu ke bawah, akarnya kuat mencari sumber mineral untuk dia mampu bertumbuh. Waktu akar-akarnya sudah kokoh, waktu akar-akarnya sudah menemukan sumber mineral, dia punya kekuatan untuk membentuk buahnya, membentuk pohonnya, dan dia bisa menggeser batu yang menutupi jalan untuk dia bisa bertumbuh. Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih Tuhan yang hadir hari ini, dasar yang kokoh bagi keluarga adalah kasih Kristus. Kristus kunci untuk kita bisa memiliki keluarga yang kokoh. Tidak ada yang lain. Saya mau sampaikan, beberapa waktu yang lalu saya mengenal ada seorang tokoh yang kuat dengan parenting, tetapi anak-anaknya hancur lebur. Parenting kita bisa dengarkan dari beberapa para pakar. Tapi kalau nggak Kristus ada dalam tengah-tengah keluarga, kita akan kehilangan keluarga yang diharapkan oleh kebenaran kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan yang hadir hari ini, keluarga adalah lembaga di mana Tuhan mau di sana kita belajar, memberikan, mempraktekkan nilai-nilai kebenaran Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan yang hadir hari ini, dalam Kolose 3 ayat ke-14 berkata, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasihlah yang memampukan, mempersatukan dan menyempurnakan keluarga yang hari ada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kebobrokan. Bapak Ibu kalau melihat berita beberapa minggu ini, maksudnya beberapa hari yang lalu, kita melihat dan mendengar seorang driver ojek online disuruh membawa sedus di satu tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, dan ternyata dalam dus itu adalah mayat seorang bayi. Nah, menariknya yang mencengangkannya bukan hanya itu, karena kita sering sekali melihat bayi meninggal. Itu saja sudah menjadi biasa, saking banyaknya sering terjadi. Tetapi yang mencengangkan lebih luar biasa, anak ini adalah hasil dari persetubuhan antara kakak dengan adik. Ini yang sangat mengerikan. Sampai-sampai komen-komen di sana dikatakan, bagaimana mungkin bisa terjadi situasi keadaan yang di luar nalar. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita orang tua, kita pasti sadar di tengah-tengah kehidupan dunia yang saat ini saja, kita menjadi orang tua tidak mudah. Ada ketakutan, ada ancaman, ada gelombang yang begitu besar yang ingin menghanyutkan generasi selanjutnya. Dan ini tidak mudah, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan yang hadir hari ini, kita mau belajar hal apa yang akan terjadi apabila kasih Kristus hadir di dalam keluarga kita. Ada 3 hal saja yang hari kita bisa pelajari sama-sama. Yang pertama adalah, kalau kasih Tuhan ada di dalam, terjadi unity. Dan dalam Kolose 3 ayat 14 dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saat kita menjadikan kasih Kristus menjadi pondasi dalam keluarga, di dalam keluarga itu akan ada kesatuan. Yang setuju kata amin. Saudara, yang paling mahal sekarang, bagaimana kedua orang tua masih lengkap dan bersama anak-anak bisa punya waktu duduk bersama, makan dan bersenda gurau. Saya masih ingat sekali di masa-masa anak-anak saya pemuda, saya masih memiliki momen-momen yang sangat indah saat saya bersama dengan keluarga kedua orang tua saya dan dua saudara dan satu saudari saya. Kami punya waktu makan bersama di malam hari. Kami punya waktu bersama di pagi hari untuk berdoa bersama-sama. Orang tua saya seorang hamba Tuhan, seorang gembala, dan bapak saya adalah gembala yang tetap bekerja. Jadi bapak saya itu wakil kepala sekolah di sekolah swasta, ibu saya pegawai negeri, menjadi guru agama di SD negeri. Dan bapak saya itu merintis sampai hari ini sudah 13 gereja, dan 12 sudah dikasih kepada
penerus selanjutnya. Karena di sinode tempat Bapak saya mengembalakan tidak sama dengan sinode FGBI, berbeda sinode. Dan kalau hari ini saudara lihat ada seorang anak muda yang berdiri berkhotbah, ini produk keluarga. Saya nakalnya luar biasa. Anak pendeta yang mimpin tawuran di sekolah yang masuk koran karena yang memimpin tawuran. Anak nakal yang di kelas ngajak. Saya sekolahnya SMK Penerbangan, yang waktu itu di Kota Medan itu cukup mahal SPP-nya. Dan yang hadir banyak anak orang kaya. Ibu saya sudah marah-marah karena bapak saya izinkan saya untuk tes masuk ke dalam. Untuk tes saja bayar. Saya bilang, kalau saya lihat waktu zaman itu orang berlomba-lomba untuk memberikan free formulir supaya orang bisa belajar. Ini untuk masuk saja harus bayar untuk ujian. Ngambil formulir harus bayar. Ibu saya marah-marah luar biasa. Tapi bapak saya tahu anaknya siapa. Saya punya komitmen yang besar. Akhirnya saya ikut tes itu, saya masuk sekolah penerbangan. Setelah saya baru kali itu melihat seorang ibu yang sedih karena anaknya lulus. Karena saya lulus masuk hanya diambil 30 orang dari seluruh Sumatera. Sekolah pertama penerbangan di Pulau Sumatera. Dan waktu saya masuk sekolah penerbangan, singkat cerita, saya sekolah di sana dan saya menikmati banyak hal di sana. Yang mau saya sampaikan adalah, udah masuk di SMK penerbangan, saya orang yang memimpin sekolah. Saya STM, jadi sekolah kami sekolah swasta yang banyak jurusannya. Ada otomotif, sepeda motor, mesin bubut, kelistrikan. Ada sepeda SMK yang bagian sepeda motor, ada pesawat, saya pesawat. Dan waktu itu saya menjadi ketua senat, waktu itu namanya ketua OSIS. Dan saya mimpin karena apa? Karena ada teman kami dipukul di satu sekolah. Jadi saya panggil semua jurusan untuk turun ke jalan, mengejar sekolah mereka. Sudah tahu 3 hari sekolah yang tutup. Saya dipanggil ke polsek. Bapak saya malu luar biasa. Karena kenapa? Karena kapolsek itu adalah bapak saya. Karena bapak saya pendeta. Saya melihat sampai hari masih kebayang wajah bapak saya masuk ke polsek itu dengan wajah yang sangat malu sekali. Saudara kasih Tuhan. Tapi karena kasih Tuhan ada di tengah-tengah keluarga, memampukan saya bisa mengalami kasih Tuhan, dan kami ada sampai hari ini bisa menjadi berkat bagi keluarga. Bapak Ibu, kalau sudah dikasih Tuhan, kalau hari ini engkau sebagai orang tua, kalau melihat anak-anak hari ini tidak sesuai dengan harapan, datang kepada Tuhan. Jadikan dia menjadi dasar untuk mempersatukan setiap anggota keluarga tetap ada di dalam. Saya selalu senang dengan kalimat bapak saya begitu. Benih, seperti firman Tuhan kata, benih yang ditabur mungkin hari ini belum kelihatan, tapi one day itu akan bertumbuh. Bukan hanya bertumbuh, tapi berbuah. Saudara, kalau saya nggak dididik di tengah-tengah keluarga yang takut akan Tuhan, saya sudah yakin benar hari ini saya mungkin menjadi salah satu pemimpin di ormas yang rame di portal media. Saya kasih Tuhan yang hadir hari ini. Tapi saya masuk ormas kan? Tapi ormasnya DPA, Sinode GBI. Kasih memiliki kuasa untuk mengikat, mempersatukan, dan menyempurnakan. Kalau dasar keluarga kita adalah kasih Kristus, setiap anggotanya bukan mencari-cari kesalahan, tetapi bagaimana mencari-cari kesamaan. Nah ini menarik ini. Yang masih pacaran, abang ganteng jelas biasa saya tadi. Biasanya itu kalau lagi pacaran, nah Bapak Ibu yang masih ingat flashback ke belakang, biasanya kan laki-laki menyatakan cintanya kepada wanita dan menyatakan bahwa kita tuh punya banyak kesamaan. Ya, kita sama-sama suka ini, sama-sama melayani, sama-sama hobinya fotografi, hobinya olahraga, hobinya makan, dan sebagainya. Tetapi setelah menikah, kenapa bisa kayak selalu terbuka dan kita melihat begitu banyak perbedaan? Saudara dikasih Tuhan yang hadir hari ini, kalau bukan karena kasih Kristus, kita nggak mungkin kita bersama.
Makanya saya punya tagline, untuk menikahi orang yang kamu kasih itu mudah. Tapi untuk mengasihi orang yang kamu nikahi itu sulit. Kalau bukan karena kasih dulu. Yang setuju kata amin. Saudara, ibu-ibu mungkin mulai sadar. Dulu kayaknya waktu pacaran dia nggak ngorok ya. Ya iyalah, lagi sadar nggak mungkin ngorok. Kayaknya dulu dia wangi banget. Ya pasti wangi. Masa ngapelin bau-bau? Pasti wangi. Bapak-bapak mungkin berkata, waduh dulu kok dia itu kayak gitar biola. Wah, kayaknya lekukan luar biasa. Sekarang kayak gitar beton. Dan kita merasa kok berbeda ya. Kalau bukan karena kasih Kristus ada di tengah-tengah keluarga, nggak mungkin kita masih bisa bersatu. Maka dari itu, untuk kita memiliki keluarga yang kuat, kasih Kristus menjadi dasar untuk kita bisa bersatu di dalam. Yang sudah amin. Boleh lagi kita tepuk tangan yang terbaik. Ingat, kasih itu menyatukan, bukan memisahkan. Saya ingat tiba-tiba satu cerita tentang seorang ibu yang sangat aktif melayani di gereja. Nah, gereja tempat beliau pelayanan ini adalah gereja yang dimana gembalanya, pemimpinnya itu periodik berganti. Singkat cerita, pendeta baru datang ke gereja itu, beberapa waktu dia melihat ibu ini rajin sekali melayani di ibadah umum, di ibadah anak, ibadah lansia, ibadah ibu. Cuma satu dia nggak pernah hadir di ibadah kaum pria, karena dia wanita. Nah, singkat cerita, gembala ini merasa penasaran. Dia tanya kepada rekan pelayan yang lain, Pak, Bapak kenal sama ibu itu? Kenal. Apakah Bapak ibu itu sudah menikah? Sudah. Pernah lihat suaminya? Suami sudah lama gak ibadah, Pak. Oh, oke. Di hari Minggu setelah selesai ibadah, gembala panggil ibu ini. Ibu, saya senang sekali melihat ibu rajin sekali pelayanan. Terima kasih Bapak Gembala. Ibu, boleh nggak minggu depan ajak Bapak datang ke gereja? Dan dengan malu-malu ibu ini berkata, baju dipegang di ujung, Pak, agak sulit kayaknya. Gak apa-apa Bu, bilang saja satu kali saja datang, Bapak Gembala yang baru pengen kenal. Baik, akhirnya pulang hari Minggu itu, ibu ini langsung ngomong kepada suaminya, Pak, Minggu ini datang ke gereja ya? Gak mau. Tolonglah Pak, satu kali saja, karena ada gembala baru, pendeta baru di gereja kita, dia mau kenal sama Bapak. Gak mau. Hari Senin, Selasa, ngomongin terus. Akhirnya hari Sabtu malam, karena diomongin terus. Akhirnya bapaknya bilang, oke deh, minggu ini saya datang. Singkat cerita, akhirnya di ibadah pertama, ibadah di gereja itu 3 kali Bapak Ibu. Datang ikut ibadah, terus ibadah mulai, dia lihat pendeta di khotbah, dia lihat ibu dengan seorang pria. Dalam hati Bapak Gembala, oh itu suaminya. Setelah selesai ibadah, biasa gembala tunggu di pintu keluar, dia salam, akhirnya berkenalan dengan suami dari ibu ini. Shalom, shalom. Bapak suaminya ibu ini? Iya. Saya gembala baru, salam kenal Pak. Saya senang sekali Bapak bisa hadir hari ini. Terima kasih Pak sudah mau hadir. Tuhan Yesus memberkati. Si gembala siapa lagi untuk ibadah kelas selanjutnya? Ibu dengan senang dan bangga, tugas saya sudah selesai. Dia bawa suaminya, ayo kita pulang. Si bapak bilang, masih ada ibadah kedua enggak? Ada. Yuk kita ibadah kedua. Hati istri senang sekali. Waduh, gak salah hari ini pendeta baru khotbah, khotbahnya bagus, pujiannya bagus. Makanya suami saya senang sekali beribadah. Ibadah kedua. Waktu bapak pendeta khotbah dia lihat, wah, bapak itu hadir lagi. Pasti khotbah saya bagus ya. Biasa, pendeta kan banyak narsisnya. Tapi kalau bapak gembala sini enggak, cuma saya doang. Singkat cerita, setelah ibadah kedua selesai, bapak gembala tunggu di pintu keluar. Waktu mau keluar dari sana lagi, Pak, bapak ikut ibadah kedua. Iya Pak, saya sangat diberkati sekali dengan ibadah tempat ini. Terima kasih Pak untuk 2 kali ibadahnya di hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati Pak. Bapak gembala mempersiapkan diri lagi untuk ibadah yang ketiga selanjutnya. Si istri bilang dengan bangga dan berbunga-bunga, dia bilang, Pi, ayo kita pulang. Si mami sudah berpikir nanti makan di sini deh, ini makanan kesukaan papi. Dia pasti senang makan ini karena hatinya senang sekali. Suaminya bisa ikut 2 kali ibadah. Tetapi istri kaget kenapa? Karena si suami bilang, Mi, masih ada ibadah ketiga nggak? Ada. Yuk kita ibadah ketiga. Kali ini si istri mulai khawatir.
Kenapa dia bisa ikut ibadah 3 kali? Singkat cerita, waktu pendeta khotbah dia lihat, wah ini benar sih. Bapak ini pasti diberkati dan senang dengan khotbah saya. Selesai ibadah, seperti biasa penggembala ke pintu, dan dia menyalam jemaat, dan terakhir bapak ini dan ibu ini. Pak, saya itu senang sekali loh Bapak datang 3 kali ibadah. Tapi boleh nggak Pak? Saya tanya dengan jujur, apakah Bapak hadir hari ini dan ikut 3 kali kan kok masih bagus? Saya pikir ini pendeta narsisnya luar biasa. Waktu si Bapak jawab, salah satunya itu Pak. Wah, hati pendeta senang. Tetapi ada kalimat selanjutnya. Tetapi Pak, oh kenapa Pak? Yang membuat saya paling senang ada di tempat ini adalah saya melihat istri saya. Wah, kenapa Pak? Kan saya melihat istri saya di gereja ini sangat lembut sekali, sangat ramah, sangat baik sekali. Oh, emang kalau di rumah gimana Pak? Wah Pak, saya hampir mau diterkam setiap hari Pak. Saya diomelin kayak kereta api Pak setiap hari. Pusing saya Pak. Bapak Ibu saudari kasih Tuhan. Jangan sampai kita tidak di dalam kesatuan karena kita orang yang berbeda di gereja dan berbeda di luar. Hal yang pertama, untuk kita bisa mendapatkan keluarga yang kuat, kasih Kristus yang mendasar. Karena saat kasih Kristus mendasar, kita akan menikmati keluarga yang besar. Yang kedua, untuk kita bisa menikmati keluarga yang kuat karena kasih Kristus menjadi dasar di tengah-tengah keluarga kita akan menemukan yang namanya peacefulness. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu saudari kasih Tuhan, waktu kasih Kristus menjadi dasar tengah-tengah keluarga, bukan hanya ada kesatuan, tetapi diberikan kedamaian. Saudara, hal yang paling tidak bisa kita beli dengan uang adalah kedamaian. Waktu kita ada di tengah-tengah keluarga, kita menikmati kedamaian, itu sudah menikmati bagaimana suasana surga dalam hidup kita. Masalah apapun yang terjadi di tengah-tengah keluarga, kalau ada kasih Kristus, itu akan memberikan kedamaian. Bapak Ibu, saudari kasih Tuhan yang hadir hari ini, saya dengan istri sama-sama pelayanan. Saya cinlok di STT, jadi kami satu angkatan di STT. Istri saya ini adalah orang yang paling tidak suka dengan saya itu. Tapi akhirnya dia terkelepek-kelepek dengan pesona saya. Mumpung saya pegang mic, saya ngomong. Nggak tahu nanti kalau di mobil dimarahin terserah. Yang penting saya sekarang ngomong dulu. Bapak Ibu saudari kasih Tuhan, waktu kami membangun sebuah keluarga di dalam kehidupan, bahkan kami yang sudah melayani pun, ada momen di mana kami mendapat masalah yang membuat kami kadang bisa kehilangan damai sejahtera. Terjadi percekcokan, perbedaan pendapat, sama-sama orang Sumatera. Ibu tadi dengar, Bapak dengar suaranya agak tinggi. Saya walaupun suara saya fals, tapi kalau untuk ngomong saya bisa ngomongin tinggi. Nah, dan tinggi saya bisa. Walaupun kalau nyanyi jadi fals. Ada suasana yang tidak lagi damai di tengah-tengah keluarga. Dan waktu itu setelah selesai permasalahan, kita sama-sama bicara. Akhirnya kita punya komitmen yang sama. Apapun masalah di luar, kita berdua harus menikmati damai dari Tuhan. Karena saudara, kapal akan tetap berlayar kalau air tidak masuk ke kapal. Sebesar apapun gelombang yang terjadi di luar kapal, asal air tidak masuk ke kapal, kapal akan tetap bisa berlayar. Hubungan suami istri harus dalam keadaan damai dari Allah. Damai dari Allah tak bisa kita beli dengan jabatan, harta benda, kekayaan. Tapi putra kalau punya uang bisa damai. Tapi ibu nggak lihat orang kaya itu menceraikan istrinya berkali-kali, nggak mendapatkan damai sejahtera. Saudara nggak lihat ada suami istri yang sudah kaya raya loh, tapi tidak bisa berselingkuh. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, keluarga yang kuat kalau didasari dengan kasih Tuhan, di dalamnya akan ada damai sejahtera.
Keluarga tanpa kasih Kristus seperti neraka, Bapak Ibu. Tetapi kalau keluarga dengan kasih Kristus seperti sorga. Yang rindu ini katakan amin. Saudara dikasih Tuhan yang hadir hari ini, di dalam Amsal yang ke-15 ayat 17 dikatakan, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tamu dengan kebencian. Kami pernah ada di momen di mana kita makan ikan asin ya, sama ada lobi tumbuk di rumah, makan kumpul sama anak kami dua, kami makan sama-sama, ada beberapa adik-adik yang tinggal di rumah. Kita makan dan saling bersenda gurau, tertawa, dan saya bilang, saya menikmati kedamaian. Saudara, mending sepiring nasi dengan sayur, tapi dengan kasih itu ada kedamaian. Saya pernah lihat, kami pernah makan berdua sama istri, makan steak. Saya pernah lihat ada orang makan steak, keluarga, suami istri dan anak-anaknya. Tapi mereka asik main handphone masing-masing. Saya nggak melihat mereka saling bersandar dulu satu minggu. Jadi apa? Saya punya tagline, bukan soal apa makanannya, tapi dengan siapa kamu makan. Itu akan menentukan bagaimana nikmat. Saudara, yang mahal itu kalau kita makan di restoran bukan hanya makanan, saudara, tapi suasana. Saudara kasih Tuhan yang hadir hari ini, di dalam dunia ini akan selalu ada 1001 alasan untuk kita marah. Kamu kok tak berbangun sih hari ini? Bukannya suami tanya dulu, kamu kenapa? Kamu sakit kan? Kok lama banget sih? Suami udah di mobil, udah klakson, ting. Makanya kalau ke gereja itu, saya kadang di gereja lokal saya, karena hari itu ada pelayanan, saya ada di pintu masuk, saya selalu perhatikan. Kalau suami udah jalan cepat, istri yang ketinggalan di belakang, pasti tadi istrinya terlalu lama make up. Jadi kebiasaan saya baca. Di gereja kami sini enggak. Dan saudari kasih Tuhan, waktu datang ke gereja beribadah pun, kalau tidak menikmati damai, datangnya pun dengan bersungut-sungut. Ada begitu banyak alasan kita untuk kita kesal, marah, kecewa, sedih, melihat pasangan, melihat orang tua, melihat anak-anak, melihat apa lagi, orang sepupu, keluarga lain. Ada begitu banyak alasan untuk itu. Tetapi saat kasih Kristus menjadi dasar dalam keluarga, maka kedamaian menjadi ganjaran. Saudara kasih Tuhan yang hadir hari ini. Kalau dalam keluarga tidak ada damai, coba introspeksi diri. Evaluasi keluarga kita. Kenapa? Jangan-jangan kasih Kristus tidak lagi ada di tengah-tengah keluarga. Fokus kita kepada pencarian duniawi yang membuat kita kehilangan identitas kita sebagai anak Allah. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan yang hadir hari ini, seberapa banyak pun yang kita dapatkan, belum tentu membawa kedamaian di dalam keluarga. Sama-sama cari itu. Saudara, saya senang sekali kalau setiap pagi kami berdoa dengan istri sambil berpegangan. Kenapa? Karena disitulah kita menikmati kekuatan yang gak bisa saya jelaskan. Ada begitu damai yang gak mudah dan tidak bisa kita dapatkan dengan membangun sendiri, membelinya, atau dengan apapun kalau tidak dalam kasih Kristus. Saudara kasih Tuhan, orang yang setia berlutut di bawah Tuhan, yang mampu berdiri menghadapi dunia. Kalau hidup kita tidak setia berlutut di bawah Tuhan, suami tidak takut akan Tuhan, istri tidak takut akan Tuhan, anak tidak takut akan Tuhan, keluarga itu seperti neraka. Tetapi kalau kasih Kristus menjadi dasar tengah-tengah keluarga, kedamaian akan menjadi bagian kita. Amin saudara. Amin saudara. Saya rindu gereja ini akan besar, gereja ini akan jadi berkat, gereja ini akan maju kalau setiap anggota keluarganya mengalami kasih Tuhan. Kasih Tuhan akan memulihkan di tengah-tengah. Yang ketiga, yang terakhir, untuk kita bisa memiliki keluarga yang kuat, kita harus belajar mengampuni. Efesus 4 ayat 32 berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu, ada buktinya istri saya ada hadir hari ini. Semarah-marahnya saya, seribut-ributnya kami, saya tidak pernah menyebut namanya. Saya sering menyebut namanya cuma di mimbar doang.
Saya punya panggilan sayang dengan istri saya sejak kami pacaran itu Kanda Dinda. Sampai hari ini saya masih panggil istri saya dengan Dinda. Sayang. Maka satu gereja tahu Dinda mana Dinda. Itu maksudnya istri saya. Karena saya panggil istri saya dengan Dinda. Saudara, untuk kalau saudara tanya, apakah saya tidak pernah kesal, marah, kecewa dengan istri saya? Sering. Tapi saya tahu, kalau kasih yang sempurna, karena begitu besar kasih Allah dan dunia ini, yang mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada jenazah dan memperoleh. Kasih itu, yang rela mati di kayu salib, saat kita masih orang yang durhaka, orang yang masih seterunya Allah, dia rela mati di kayu salib, dan pribadi itu melalui pribadi roh Allah, menjadi materai dalam hidup saya. Dengan kasih itulah saya dimampukan. Bukan karena mampu, dimampukan untuk terus melepaskan pengampunan. Kami sudah menikah dari tahun 2017. Puji Tuhan saya hafal. Biasanya saya lupa loh. Saya hafal pelajaran saya di mobil, saya ingat. Saya menikah dulu. Hampir 8 tahun kami menikah. Tanya istri saya. Saya tidak pernah mengata-ngatai keluaran kata-kata yang. Karena saya tahu kasih yang mati di kayu salib, kasih melalui pribadi itu yang hadir dalam hidup saya, memampukan saya. Saudara, itu sebuah keputusan yang kita minta Roh Kudus memampukan. Bapak Ibu saudari kasih Tuhan yang hadir hari ini, Allah mengampuni kita karena besarnya kasihnya kepada kita. Allah merencanakan keluarga yang saling mengasihi. Yang setuju kata amin. Yang setuju kata amin. Iblis merusak. Akhirnya tanpa disadari dalam keluarga saling menyakiti, saling mengecewakan, adanya dendam dan amarah di dalam. Hanya kasih Kristus yang memampukan kita untuk mampu. Saudara, 8 tahun pernikahan kami, ada sudah mungkin puluhan, ratusan kali kami berdua saling mengampuni. Saya tadi sudah bilang, saya tidak pernah melakukan perkataan-perkataan kasar, tapi istri saya sudah 4 kali nangis dengan sikap saya yang saya lakukan tanpa saya sadari maupun saya sadari. Kita ini manusia terbatas. Udah ngerti loh firman, udah ngerti loh kebenaran, masih bisa melakukan hal yang salah. Maka dari itu kasih Tuhanlah yang harus selalu terkoneksi. Hidup kita itu harus terhubung. Suami dan istri itu harus sama-sama terhubung kepada Kristus agar sama-sama menikmati kasih Kristus yang menyatukan, kasih Kristus yang menolong kita untuk kita tetap bisa saling mengampuni saat pasangan kita melakukan kesalahan demi kesalahan dalam kehidupan. Karena kita juga adalah orang yang sudah diampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam keluarga itu harus ada saling mengasihi, saling mengampuni. Saya masih ingat, saya itu, saya sudah bilang saya anak pendeta. Bapak saya itu dari SMP sudah bernikah di Kota Medan. Bapak saya tinggal di kampung karena orang tuanya sangat-sangat miskin. Kakek nenek saya, akhirnya dia harus ke Medan, berusaha sendiri dari SMA sampai dia kuliah. Dia berusaha sendiri, mencari uang sendiri, bahkan narik beca yang dilakukannya untuk dia bisa menghidupi dirinya dan sekolah. Jadi waktu dia menikah, punya anak, kami semua diusahakan semuanya les. Singkat cerita saya bolos. Saya nakal sekali tuh. Kami bersaudara 3 laki 1 perempuan. Saya yang paling nakal. Saya bolos. Waktu momen itu adalah di mana kalau dulu saya bilang hari sial. Tapi waktu itu sekarang saya sadar. Puji Tuhan. Waktu itu saya datang, bapak saya bilang, "Bang, hari ini bapak antar." Wah, puji Tuhan, irit 1 kali angkot. Waktu itu naik angkot. Saya sampai diantar, itu pintu masuknya pas di depan pintu masuk. Bapak saya berhenti. Saya turun, saya babai dulu bapak saya pergi, dan saya pergi. Saya nggak masuk. Anehnya, waktu itu bapak saya pergi kemana-mana, menyempatkan diri untuk jemput saya. Kan dari hatinya lumayan nanti dia supaya punya uang bisa ditabungnya dari ongkos yang harus dia keluar. Dia hati bapak saya cukup baik. Dia berusaha untuk bersama bukan hanya menyekolahkan di sekolah yang terbaik, tapi dia meleskan anaknya karena dia tahu dulu hidupnya susah, biar anak-anakku nggak hidup susah. Waktu dia jemput, dia tunggu anaknya keluar, tidak keluar kunjung keluar. Karena sudah sepi, bapak saya parkirkan motornya, dia masuk ke dalam, dia tanya kepada resepsionis,
Ibu, saya mau tanya atas nama Putra Tarigan, kok belum turun ya? Waktu dia cek buku absen, tidak ada. Dia panggil guru yang ngajar di kelas saya. Gurunya juga berkata tidak ada. Waktu masih ada satu anak yang masih menunggu jemputan, dia panggil, kebetulan di kelas saya. Betul nggak nama Putra Tarigan nggak ada? Oh iya nggak hadir. Saudara tahu, kebayang apa yang bapak saya pikirkan dan rasakan itu. Betapa malunya dia. Dia ambil sepeda motornya dan dia pulang. Saudara tahu, bapak saya pulang, saya udah di rumah. Bapak saya pulang, saya buka gerbang. Bapak saya masuk parkir motor, saya tutup. Waktu saya masuk, bapak saya duduk seperti biasa duduk di ruang tamu. Dia panggil Putra. Ya Pak, duduk. Dia buka sepatunya. Dia buka kaos kakinya. Tadi Putra les. Les Pak. Dia buka tali sepatu yang kedua. Tadi Putra les. Les Pak. Udah kan ada tinggi. Dia buka kaos kaki yang terakhir. Dia lihat saya. Tadi Putra les kan? Les Pak. Buang. Tangan Pak Manu kan pencak silat ya Pak. Bapak silat juga ya. Bapak saya itu nggak silat, tapi tangannya gede. Bapak Ibu lihat tangan bapak saya. Dia hantam pakai mana? Wah. Sekedar informasi, kalau anak muda sekarang bilang for your information. Satu-satunya yang pernah digampar manusia di dunia ini oleh bapak saya cuma saya. Saya mau sampaikan bapak saya tidak pernah gampar siapapun selain saya di dunia. Waktu dia gampar, saya ini orang yang sangat mendelani bapak saya. Waktu digampar merah saudara, tangan sudah itu penuh di muka saya, sakit banget. Tapi yang paling sakit berkali-kali lipat adalah hati saya, karena bapak saya ini adalah orang yang saya sangat hormat. Waktu dulu saya hanya kecewa, saya nangis, bapak saya marah, kamu, bapak saya nasihatin, selesai, disuruh saya mandi, air mata saya terus muncul. Bukan karena sakitnya saja, karena sakitnya juga sih. Kalau saya masuk kamar, saking saya nangis dan sedihnya, saya lupa tutup pintu saya. Dia suruh makan, saya nggak makan, saya di kamar nangis. Bapak saya ketok pintu, Putra, bapak boleh masuk. Saya nggak dengar lagi, saya nangis terus. Dia buka pintu, nggak dikunci, dia masuk. Saudara, ini yang membuat saya jadi pendeta. Bapak saya datang, dia enggakkan saya, dan dia peluk saya. Dia bilang apa? Bapak. Saudara, mengingat itu saja sampai hari ini, saya begitu sangat sejuk. Bapak saya menyekolahkan anak-anaknya karena dia tahu waktu dia dulu muda, orang tuanya nggak mampu menyekolahkannya. Dia berusaha keras untuk dia membagi uang untuk perintisan gereja dan membagikan untuk anak-anak yang studi. Saya lesnya ada dua, saudara. Satu bimbingan untuk semua beberapa mata pelajaran, satu les bertiga. Nah, saya tahu uang bapak saya itu banyak, orang guru sekolah, swasta, ibu saya pegawai negeri, dan kami harus merintis gereja. Tapi yang menarik adalah bapak saya minta maaf. Dan dari situ saya sadar, khotbah yang paling hebat bukan di mimbar, tapi di kehidupan saya. Dan itulah yang membuat saya bertobat. Boleh berikan tepuk tangan untuk Bapak. Saudara, hanya kasih Kristus yang memampukan kita untuk. Sekarang, kalau saya lihat bapak saya selalu bilang, saya pengen seperti bapak. Bukan hanya hebat jago khotbah di depan mimbar, tapi dalam kehidupan sehari-hari dia melakukan apa. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan yang hadir hari ini. Saya nak pemain musik datang ke depan tim presiden. Tidak ada keluarga yang sempurna karena dosa sudah merusak. Tapi saya mau sampaikan, kita punya kesempatan untuk memperbaiki situasi keadaan keluarga. Yang mau katakan amin. Kita ini adalah orang-orang yang berdosa, ketemu dengan orang berdosa, dan melahirkan orang-orang, anak-anak dan keluarga. Dan kita terbatas, Bapak Ibu. Kalau nggak karena kasih Kristus, nggak mungkin kita memiliki keluarga yang kuat. Iblis merusak bukan gereja,
dia rusak keluarga demi keluarga. Karena kalau keluarga demi keluarga rusak, terjadi keributan di gereja, dan gerejanya akan hancur. Saudara yang dikasih Tuhan yang hadir hari ini, saya mau dorong setiap kita. Apapun yang kita alami hari di tengah-tengah keluarga, mari undang Kristus hadir. Roh Kudus hadir, memenuhi hidup keluarga kita. Setiap orang yang hadir di tengah-tengah keluarga harus punya hati yang sama-sama tertuju kepada Tuhan. Saudara, saya mau sampaikan, kami ada satu pokok doa, saya coba ingat. Satu pokok doa yang kami doakan suami istri, di awalnya suami istri doa. Akhirnya kami doa sama-sama dengan anak-anak, karena anak-anak bisa belajar berdoa. Kita doa sama-sama, dan mereka sering mendengar pokok doa itu. Satu pokok doa itu. Dan ada momen kami lupa mendoakan pokok doa itu, dia ngomong, "Pi, lupa loh doa ini." Oh iya, kita doa lagi. Kita doa lagi. Jadi setiap hari doa malam, kita akan doakan itu. Waktu berjalannya waktu, saya dan istri bicara. Ini bukan lagi soal dijawab Tuhan doanya untuk kepuasan kita, untuk kepentingan kita, tapi ini soal legasi iman di keluarga. Anak-anak kalau tahu kita nggak mampu, kalau bukan karena Tuhan yang memberi, nggak mungkin kita dapatkan. Kalau ini Tuhan jawab di tahun ini, anak-anak akan sadar, oh, bapak mama saya, papi mami yang tiap hari melayani Tuhan, yang ngajarkan kami. Kalau kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, itu ternyata benar. Saudara, legasi yang paling besar yang bisa kita berikan kepada anak keturunan kita adalah iman di dalam Tuhan. Saya suruh kita bangkit berikan. Terima kasih Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Boleh kita jadi doa kita bersama pada sore hari ini. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang datang kepadaku? Marilah kepadaku yang letih sudah bergerak, aku akan memberikan kelegaan. Selalu pedulikan aku yang sudah
Berikan tepuk tangan yang terbaik, hanya yang terbaik. Haleluya. Bapak, kami berdoa dari setiap tangan-tangan yang terangkat, hati yang terbuka. Kau tahu apa yang kami hadapi hari ini. Di tengah-tengah keluarga ada luka-luka yang terjadi, saling melukai, kecewa, amarah, dendam. Tuhan, siapa Roh Kudus yang membantu mengalir kuasa-Mu. Setiap luka yang terjadi, sama nama Yesus, kasih-Mu mengalir, Tuhan berikan kekuatan untuk melepaskan pengampunan. Jamaah dalam nama Yesus. Kalau bukan karena Roh Kudus kami nggak mampu. Tuhan jawab. Hari ini Tuhan, dalam tengah keluarga kami butuh jawaban doa. Begitu banyak masalah, tantangan. Mau berdoa di dalam Yesus. Kamu berikan kekuatan buat setiap kami. Hati yang mulai tawar Tuhan sama. Dan kami terus bergairah, antusias. Karena kami tahu kami berharap kepada pribadi yang pernah mengecewakan. Sama dalam Tuhan, kami memulihkan setiap keluarga kami. Kalau nggak karena kasih Tuhan nggak mungkin. Kami rindu kasih Tuhan mengalir buat setiap kami. Tuhan, pulihkan keluarga kami. Pulihkan keluarga kami di dalam nama Yesus. Dan mau percaya, saat keluarga pulih, gereja dipulihkan Tuhan. Saat gereja dipulihkan Tuhan, kota di mana kami berada akan dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjamah di dalam nama Yesus. Dan kami percaya, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, karunia Tuhan dinyatakan buat setiap kami. Dan keluarga kami menjadi keluarga yang kuat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang percaya dengan iman, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk, saudara dikasih Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita dan kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada sore hari ini, Tuhan, yang mengingatkan kami akan kasih Tuhan dalam keluarga kami. Mampukan kami Tuhan untuk bisa terus saling mengasihi satu dengan yang lain, terutama di keluarga kami, saling mengampuni ya Tuhan. Engkau yang memampukan setiap kami ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan persembahan kami, biar Engkau berkati setiap persembahan ini Tuhan, sehingga boleh digunakan untuk memajukan pelayanan-Mu di tempat ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara. Kita nyanyikan pujian ini. Aku diberkati. Satu,
sore hari ini saudara ada beberapa pengumuman. Yang pertama, ibadah teens dan juga youth hari Sabtu tanggal 17 Mei jam 5 sore tempat akan diberitahukan di grup. Yang kedua, ibadah doa dan pujian pada hari Sabtu juga tanggal 17 Mei jam 10 pagi tempat di GBI Sungai Yordan Roksi Pusat. Bagi jemaat yang mau ikut dapat menghubungi Pak Ais dan juga Ibu Leni. Demikian pengumumannya, Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Menerima doa berkat, mari kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan sendiri oleh Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saudari dan kasih, ibadah kita sudah selesai dan kita kembali ke tempat kita masing-masing. Mari kita arahkan hati dan hati kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan menjadilah berkat dimanapun kita berada. Supaya percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati. Selamat sore, selamat hari Minggu.